God. Her lips are purple. What do? Water's just coming out her nose. Please hurry. Ketika seorang gadis kecil tenggelam di rumahnya, semua orang mengira itu kecelakaan sampai saudara laki-lakinya yang berusia 6 tahun datang dengan kisah mengerikan tentang apa yang sebenarnya terjadi. Tetapi bisakah dia benar-benar dipercaya? Mari kita lihat kasus kontroversial sang ibu yang menenggelamkan anaknya yang berusia 7 tahun untuk menghukumnya. Adriana Hutto adalah seorang gadis berusia 7 tahun yang tinggal di kota kecil Esto, Florida bersama ibunya Amanda dan saudara tirinya yang berusia 6 tahun. Dan dia didiagnosis dengan Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD), yang berarti bahwa dia selalu hiper dan aktif. Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) adalah kondisi perkembangan saraf yang biasanya didiagnosis pada masa kanak-kanak dan sering berlangsung hingga dewasa. Orang dengan ADHD mengalami kesulitan memperhatikan, mengendalikan perilaku impulsifnya yang terlalu aktif. Ibunya Amanda mengatakan dalam sebuah wawancara bahwa dia mengalami kesulitan menjalin ikatan dan berinteraksi dengan Adriana karena dia selalu bergerak, mendapatkan masalah, dan bahkan menghabiskan seminggu di pusat perilaku. Adiknya, AJ di sisi lain adalah kebalikannya. Dia sangat pendiam dan tenang dan akan duduk di sudut bermain dengan gembira sendirian. Ketika Adriana baru berusia 6 bulan, Amanda dipanggil untuk tugas penjaga nasional dan harus meninggalkan bayinya bersama keluarganya selama beberapa bulan. Dan menurut Amanda, hal ini menunda hubungan antara dia dan putrinya yang bagaimanapun tumbuh seiring berjalannya waktu. Amanda juga mengakui bahwa emosinya dengan Adriana lebih pendek daripada dengan Naja. Pada 8 Agustus tahun 2007, Amanda yang saat itu bekerja sebagai asisten perawat pulang dari shift malamnya dan memutuskan untuk tidur sebelum memulai hari. Dia meninggalkan anak-anak menonton kartun di ruang tamu dan pergi tidur. Setelah beberapa saat anak-anak ingin keluar dan bermain karena mereka memiliki kolam setinggi 4 kaki di atas tanah di halaman belakang. Amanda memperingatkan mereka untuk tidak mendekati kolam itu tanpa pengawasannya. Agar anak-anak tidak pernah bermain di kolam renang tanpa pengawasan, Amanda biasanya mengunci tangga kolam di gudang. Pada hari khusus ini, Amanda mengatakan bahwa dia berada di rumah bersiap-siap untuk berbelanja perlengkapan sekolah. Ketika AJ berlari masuk dan mengatakan kepadanya bahwa Adriana ada di kolam renang. Amanda mengira Adriana sedang bermain di dekat kolam renang dan memberitahu AJ untuk pergi dan menyuruhnya kembali ke dalam rumah. Amanda melaporkan bahwa AJ kembali ke luar dan setelah beberapa saat dia keluar untuk memeriksa apa yang membuat mereka begitu lama. Dan saat itulah dia melihat AJ di tepi kolam mencoba menarik saudaranya keluar dari air. He was raking in the water with his hand, like he was trying to grab her. I ran out the house. When I got to the pool, that's when I seen her. She was face down. She was very purple, very blue. Amanda mengatakan dia mencoba melakukan CPR pada putrinya. Sementara dia juga memanggil 911 untuk ambulans. I need an ambulance. What's wrong, ma'am? My daughter fell in the pool and she's not breathing. And she's not breathing. How old is she? She's 7 years old. All right, hang on just a second, ma'am. Oh, God. Her lips are purple. What do? Water's just coming out her nose. Please hurry. Layanan darurat tiba segera setelahnya dan Adriana dibawa ke rumah sakit terdekat di mana para dokter mencoba segalanya untuk menyelamatkannya. Tetapi sayangnya dia meninggal. Sekarang disinilah hal-hal menjadi sedikit membingungkan. Dokter yang bekerja pada Adriana mengatakan bahwa dia pergi dan memberitahu Amanda tentang kondisi Adriana. Dan yang akan Amanda tanyakan hanyalah di mana mesin penjual otomatis itu. Dan bahkan setelah mengetahui bahwa putrinya sudah mati, Amanda menunjukkan emosi nol. Namun dalam sebuah wawancara dengan ABC News, Amanda mengatakan bahwa dia benar-benar terkejut ketika dia mengetahui bahwa putrinya telah meninggal. Very much in shock. I literally got sick on my stomach. I brushed her hair. I kissed her. I hugged her. I touched her because I knew that it'd be the last time. Selama penyelidikan, polisi menemukan gerobak berisi air di sebelah kolam dan panci kecil mengambang di dalam kolam.
Mereka pikir yang dibawa Adriana gerobak di sana sehingga dia bisa mencoba meraih ke dalam kolam dan membersihkan beberapa serangga menggunakan ember kecil itu. Tetapi kemudian dia mengulurkan tangan terlalu jauh dan secara tidak sengaja terpeleset dan kepalanya terbentur. Ini sepertinya penjelasan yang paling logis karena itu adalah sesuatu yang paling disukai anak-anak. Mungkin memang dia melakukannya, terutama jika mereka menderita hiperaktif seperti Adriana. Mungkin semua orang mengira itu hanya kecelakaan tragis. Tetapi, apakah itu benar-benar ceritanya? Ketika Adriana masih di rumah sakit, saudara laki-lakinya aja tinggal bersama kakek neneknya dan menceritakan kisah yang benar-benar mengganggu. Kisah itu sangat memprihatinkan, sehingga kakek neneknya memutuskan untuk membawanya ke kantor polisi untuk membuat pernyataan. Di kantor polisi, anak kecil itu mengatakan bahwa ibunya membunuh saudara perempuannya karena dia nakal. Dia mengatakan bahwa Adriana telah menyemprotkan pembersih jendela di ruang tamu di atas TV, dan ibu mereka marah dan mencelupkannya ke kolam untuk menghukumnya. Dia bahkan menunjukkan bagaimana dia melihat ibunya menenggelamkan saudara perempuannya di kolam. AJ diwawancarai 2 kali hari itu oleh penyelidik dan seorang ahli anak. Dan kedua kali ceritanya tetap sama. Adriana telah dicelupkan oleh ibunya sebagai hukuman karena nakal. Namun, saat wawancara berlangsung, cerita AJ mulai sedikit membingungkan dan bertentangan. Pada beberapa titik tertentu, dia mengatakan bahwa ibunya telah mengirim Adriana ke taman dan kemudian mengikutinya ke sana dan mencelupkannya ke dalam air beberapa kali. Di titik lain, dia mengatakan bahwa dia bahkan tidak melihat kejahatan terjadi. Ketika Amanda mendengar tentang pernyataan AJ, dia mengatakan bahwa AJ memiliki imajinasi yang besar dan bahwa dia mengarang keseluruhan cerita. Beberapa orang juga percaya bahwa cerita AJ dibuat-buat. Tapi kenapa AJ berbohong tentang hal seperti itu? Ya, AJ memang melebih-lebihkan beberapa bagian dari ceritanya. Bagian utama tetap sama, bahwa ibunya mencelupkan adiknya. Amanda diminta untuk mengambil tes poligraf untuk mengetahui apakah dia berbohong, dan tes itu benar-benar menunjukkan bahwa dia mengatakan yang sebenarnya. Jadi siapa yang harus kita percaya? Selama penyelidikan, polisi menemukan bahwa Amanda bukanlah ibu yang berdedikasi yang dia gambarkan sebagai dirinya sendiri. Sebenarnya banyak saksi mengatakan bahwa anak-anak itu kebanyakan diabaikan dan kadang-kadang akan pergi tanpa makan. Dan pemeriksaan rumah bekerja sama dengan pernyataan ini karena ditemukan rumah yang berantakan, kotor dan berbau pesing. Petugas juga terkejut menemukan bahwa tidak ada mainan di dalam rumah, terlepas dari kenyataan bahwa seorang anak berusia 6 dan 7 tahun tinggal di sana. Ketika mereka bertanya kepada Amanda tentang hal itu, dia mengatakan bahwa dia telah mengambil mainan dan menyimpannya di gudang untuk menghukum anak-anak karena sesuatu. Namun saat petugas memeriksa gudang, mereka tidak menemukan mainan apapun di sana. Penyelidik juga mengetahui masalah yang mengganggu antara Amanda dan Adriana yang selalu dimarahi karena mengompol. Rekan kerja Amanda di panti jompo juga memberitahu polisi tentang insiden 3 bulan sebelum tenggelam. Amanda telah berbicara tentang membunuh putrinya setelah dia merusak mobilnya dengan menulis pecundang dengan spidol permanen di interior. Dan dalam perkembangan lain yang meresahkan terungkap bahwa Amanda sebenarnya memiliki anak lain yang meninggal dalam keadaan misterius. Amanda yang berusia 17 pada saat itu mengatakan bahwa dia menemukan balita di lantai tidak bernapas atau bergerak. Penyebab kematiannya dikesampingkan karena kejang yang mengejutkan. Tapi sekarang dengan anak lain dalam perawatannya, meninggal secara misterius. Orang mulai berpikir
bahwa ada lebih banyak cerita. Sebulan setelah kejadian, Amanda ditangkap dan didakwa dengan pembunuhan tingkat pertama. Dia ditawari kesepakatan pembelaan yang mengharuskannya untuk mengaku bersalah dalam pembunuhan dan dia akan mendapatkan hukuman 10 tahun. Ini juga akan menyelamatkan AJ yang harus bersaksi melawan ibunya sendiri. Tapi Amanda menolak kesepakatan pembelaan dan memilih untuk pergi ke pengadilan. Kasus itu pergi ke pengadilan. Pada bulan Februari tahun 2008, AJ dibawa keluar sebagai saksi utama meskipun dari argumen pembela bahwa dia tidak dapat diandalkan karena dia telah mengubah pernyataannya beberapa kali. Pada awalnya AJ bahkan tidak mengenali ibunya sendiri yang duduk tepat di depannya di ruang sidang dan dia tampak santai dan tenang saat menjawab pertanyaan. Courtroom here today. Would that be the truth? That would not be the truth. Why is that? Because she's not in the courtroom? Where is your mom? Jail. Tetapi kemudian, ketika jaksa mengungkapkan kepadanya bahwa ibunya benar-benar ada di ruang sidang, anak laki-laki kecil itu menangis terseduh-seduh. Benar-benar memilukan, kan? Kemudian, jaksa menunjukkan beberapa gambar yang dia telah gambar sebelumnya, menggambarkan ibunya menenggelamkan saudara perempuannya. What is this? My mama And what does she do? with my sister How is she doing that, AJ? put her hand over my face. AJ mampu menyimpan cerita utama untuk sebagian besar tetapi, kemudian dia menyimpang dan mulai berkata hal-hal yang tidak masuk akal. Pada satu titik, dia bahkan mengatakan bahwa Adriana sebenarnya sedang memancing serangga keluar dari kolam. Tetapi perlu diingat bahwa dia baru berusia 6 tahun ketika dia menyaksikan pengalaman paling traumatis dalam hidupnya, sehingga dia mungkin memotong bagian-bagian tertentu dari insiden itu. Persidangan berlangsung beberapa bulan setelah insiden yang bagi seorang anak berusia 6 tahun adalah waktu yang cukup lama untuk mengingat semua yang terjadi. Jaksa menghadirkan beberapa saksi lain, termasuk anggota keluarga yang bersaksi bahwa Adriana benar-benar takut air dan karena itu tidak akan masuk ke dalam kolam sendirian untuk alasan apapun. Rekan kerja Amanda juga bersaksi tentang Amanda yang mengatakan dia ingin membunuh Adriana. Very upset, very irate, and he said, "What's wrong, Amanda?" She said, "I'm just gonna kill her." And I was like, "Don't say that." Tapi hal yang menyegel nasib Amanda adalah di mana memar itu ditemukan di wajah Adriana yang terlihat seperti sidik jari yang berkolaborasi dengan pernyataan AJ bahwa ibunya telah memegang wajah Adriana saat dia terus mencelupkannya ke dalam air. Penuntut berpendapat bahwa Adriana tenggelam sebenarnya adalah hukuman yang terlalu jauh. Mereka menunjukkan bahwa ukuran kolam itu hanya berkedalaman 32 kali 35 inci, sementara Adriana tingginya 47 inci. Jadi, jika sebenarnya dia jatuh secara tidak sengaja, yang perlu dia lakukan hanyalah berdiri. Setelah 4 hari persidangan juri, hanya perlu waktu 2 jam untuk berunding dan kembali dengan vonis bersalah. Amanda dijatuhkan hukuman penjara seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat. Amanda, yang masih mempertahankan bahwa dia tidak bersalah, mengajukan banding atas kasusnya. Pada tahun 2010, tapi itu tidak berhasil dan dia masih melayani waktu di Lembaga Pemasyarakatan Lowell. Dia mengatakan dalam sebuah wawancara bahwa dia tidak melihat putranya sejak hari itu di persidangan. Dan ketika dia tersenyum dan melambai padanya, AJ diadopsi oleh keluarga yang sama yang merawatnya ketika Amanda ditangkap dan sekarang dia tinggal bersama keluarga yang penuh kasih dan mendukung. Apa pendapat kalian tentang kasus ini? Apakah Amanda benar-benar membunuh Adriana atau kematiannya memang benar-benar kecelakaan?